Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Talita Almira. Di sini saya akan menjelaskan tugas machine learning saya yang berjudul Nearest Neighbor. Kalian mungkin juga penasaran kan, apa sih sebenarnya Nearest Neighbor itu? Nah, Nearest Neighbor adalah merupakan suatu metode untuk mengklasifikasi suatu data baru berdasarkan kemiripan dengan data berlabel dan menghitungnya menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Nah, selanjutnya gimana sih cara kerja dari Nearest Neighbor? Langkah pertama yaitu kita menentukan nilai K, kedua menghitung jarak antara data baru ke setiap data berlabel, ketiga menentukan K berlabel yang memiliki jarak terpendek, dan yang terakhir atau yang keempat mengklasifikasi data terbaru dalam data mayoritas berlabel. Biar lebih paham lagi, simak contoh studi kasus berikut ini ya. Diketahui ada sebuah iris dataset beberapa spesies yang terdiri dari 4 buah ciri, yaitu sepaluit, sepaleng, petaluit, dan petaleng, yang terdiri dari 150 data. Kemudian carilah 1NN dan 3NN dari data di bawah ini. Nah, bisa dilihat ini ada contoh beberapa sampel yang saya masukkan screenshotnya. Ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu jawaban dari studi kasus tadi. Langkah 1, menentukan nilai K. Pada studi kasus ini, nilai K-nya adalah 1 dan 3. Masih di langkah 1, tadi kita sudah menentukan K-nya itu 1, sehingga ini menjawab studi kasus dengan 1NN. Di sini sudah ada, sebelumnya saya menyelesaikan studi kasus ini menggunakan perhitungan di Microsoft Excel. Nah, di sini sudah kita lihat ada 4 buah sheet, yaitu datasheet training, 1NN, dan 3NN. Pertama, saya akan menjelaskan datasheet terlebih dahulu. Di sini ada 150 datasheet yang terdiri dari 3 buah spesies, yaitu Virginica, Versicolor, dan Sentosa, dengan ada beberapa yaitu 4 ciri, sepaleng, sepaluit, dan petaleng dan petaluit. Setelah menentukan datasheet, kita ke sheet datasheet training. Nah, pada sheet ini kita pecah-pecah lagi. Sentosa, spesies Sentosa dijadikan 1, spesies Sentosa, spesies Versicolor dijadikan 1, spesies color, terus spesies Virginica dijadikan 1, spesies Virginica. Setelah itu di sini terdapat masing-masing 50 data. 50 data Sentosa, 50 data Versicolor, dan 50 data versi Virginica. Setelah itu kita jadikan masing-masing data tersebut ada yang digunakan sebagai data training dan ada yang digunakan sebagai data testing. Masing-masing spesies ini saya menggunakan 15 data training, 35 data training dan 15 data testing. Nah, setelah itu di sini kita sederhanakan lagi dan kita jadikan satu masing-masing spesies tadi menjadi satu tabel. Itu data testing dan data training. Nah, di sini sudah ada 2 ya, data testing, data training. Data testingnya sebanyak 45 dan data testing sebanyak 45 dan data training sebanyak 105. Nah, setelah itu kita masuk ke perhitungan 1NN. Langkah pertama melakukan atau menentukan nilai K sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan menghitung jarak antara data baru ke setiap data berlabel. Nah, kita kembali lagi ke Excel-nya. Di sini ada data testing yang berwarna hijau. Di sini data testingnya kita memulai dengan versi Sentosa. Dapat dilihat pada versi Sentosa, sepalengnya 5,0, sepaluitnya
3,20, petalengnya 1,20, dan petaluitnya 0,2 dengan versi sentosa. Setelah itu kita lakukan perhitungan jarak antara data testing menggunakan data trainingnya. Yaitu di sini kita ada 2 data jadinya ya. 2 data sepaleng, 2 data sepaluit, 2 data petaleng, dan 2 data petaluit. Nah, di sini melakukan perhitungan jaraknya menggunakan Euclidean. Euclidean itu merupakan rumus perhitungan jarak dengan menggunakan akar kuadrat. Nah, akar kuadratnya dari mana ke mana? Yaitu yang pertama itu kita bisa dilihat di sini ada data training. Data trainingnya dikurang dengan data testing. Di sini data training 4,90 dikurang 5,00. Terus dipangkatkan 2, ditambah data training sepaluit 3,00 dikurang sepaluit data testing 3,20. Habis dikurang, di akar kuadrat dikuadratkan kembali. Terus ditambah lagi data petaleng. Nah, petalengnya berapa? Ini untuk data trainingnya 1,4. 1,4 dikurang data testing dari petaleng juga, yaitu 1,2. Selanjutnya, setelah dipangkat 2-kan ditambah dengan petaluit, yaitu 0,2 dari data training dikurang 0,2 dari data testing. Terus dipangkatkan 2 kembali dengan spesies yang sama-sama sentosa. Kita lakukan pengecekan. Kita lakukan perhitungan jarak. Nah, perhitungan jaraknya 0,3. Ini kita lakukan perhitungan sampai habis data trainingnya. Sudah selesai melakukan perhitungan jarak menggunakan 105 data. Sampai bawah sini 105 data. Kita ke langkah 3, yaitu mengurutkan data jarak tadi yang menggunakan rumus Euclidean. Habis diurutkan, dapatlah seperti ini. Nah, habis dapat seperti ini, kita lihat jarak yang terkecil itu apa? Ternyata menggunakan data testing sentosa yang kedua dengan jarak terkecil 0,30. Nah, setelah dapat jaraknya, setelah diurutkan jaraknya, kita mengambil keputusan pada langkah keempat, yaitu melakukan pengecekan apakah sama spesies data training dengan data testingnya. Dapat dilihat di sini. Spesies asalnya sentosa, kemudian spesies hasilnya juga sentosa. Nah, itu pada data pertama. Perlakuan data kedua juga sama seperti tadi, melakukan pengecekan perhitungan jarak antara satu dengan yang lain. Satu itu data testing dan data trainingnya. Dilakukan pengurangan, lalu dikuadratkan, kemudian ditambahkan, lalu diakarkan. Dapatlah jaraknya. Habis dapat jarak, kita urutkan kembali. Habis diurutkan kembali, kita cari atau kita bandingkan apakah benar spesies asalnya sentosa dan spesies akhirnya juga sentosa. Dan ternyata ini benar. Nah, spesies awalnya sentosa dan spesies akhirnya juga sentosa. Cara ini dilakukan sampai habis data testingnya, yaitu sebanyak 45 data. Di sini kita langsung cek data terakhir aja ya, yaitu pada versi Virginica. Benarkah data testing terakhir itu Virginica dan menghasilkan Virginica? Mari kita cek. Data testing terakhir Virginica.
Sama persis kayak tadi pengerjaannya. Pada penggunaan 1NN ini, semua data benar-benar asal dan akhirnya itu benar-benar spesies yang sama. Sehingga bisa dikatakan akurasi dari data training dan data testingnya ini 100%. Akan tetapi kelemahannya memiliki komputasi yang sangat berat atau bisa dibilang lazy algorithm. Karena di sini kita harus mengulang data testing sebanyak 45 dengan melakukan perbandingan atau perhitungan jarak sebanyak data training yaitu 105. Nah, lanjut. Untuk studi kasus yang kedua, yaitu 3NN. Perhitungannya sama persis, kita melakukan pengurutan datasheet, kemudian memisahkan data training dan testing. Seperti ini, data testing dan trainingnya masih sama sebanyak 45 data testing dan 105 data training. Untuk 3NN pengerjaannya juga sama persis seperti 1NN. Kan tetapi perbedaannya ada di hasil akhirnya, di mana kita mengambil 3 data yang mendekati. Di sini untuk pertama spesies sentosa ya. Nah, kita hitung seperti biasa menggunakan pencarian jarak Euclidean, yaitu data training dikurang data testing diakarkan pada sepal length dulu, terus kemudian sepal width dilakukan hal yang sama, dikurangkan data training dengan data testing, kemudian pada dikuadratkan, lalu ditambah lagi peta length dikurang data training dari data testing dari peta length, kemudian peta width dari data training dikurang dengan peta width dari data testing, kemudian dikuadratkan. Setelah itu kita akarkan untuk mencari jarak dari masing-masing data, kemudian dilakukan sampai perulangan sebanyak 105 data. Setelah itu, seperti sebelum-sebelumnya juga, kita lakukan pengurutan dari terkecil ke terbesar. Dan ternyata kita mendapatkan jarak terkecil itu 0,30 pada data kedua. Nah, di sini dengan spesies sentosa, kita cek lagi apakah benar asalnya sentosa. Iya benar. Dan hasil akhirnya sentosa, ternyata juga benar. Nah, itu dia tadi. Hasil awal dan akhirnya sama-sama sentosa. Sekarang kita cek data yang terakhir. Apakah benar? Virginica, benar. Virginica sama dengan Virginica dengan hasil 3NN atau 3 data teratas semuanya Virginica, dan yang data ketiga itu versicolor. Karena 2 teratas itu Virginica, maka benar hasil awal dari spesies Virginica dan hasil akhirnya Virginica. Nah, itu dia langkah-langkah dari penyelesaian studi kasus 1NN dan 3NN. Itu dia penjelasan dari saya mengenai nearest neighbor dan contoh studi kasusnya. Apabila ada hal yang tidak mengerti, bisa leave komen di bawah ini atau tanyakan langsung kepada saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Talita Almira undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.